Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam tema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan membahas apa kali ini? Yuk kita lihat. Tahu ya, ini gambar apa? Pembacaan teks proklamasi oleh siapa? Pinter. Oleh I.R. Soekarno atau Insinyur Soekarno. Siapa I.R. Soekarno? Ya, beliau adalah Bapak Proklamator. Yuk, kita simak dulu apa isi dari teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, masih ingat ya, naskah proklamasi dibacakan oleh Bapak Soekarno pada saat upacara kemerdekaan kita yang pertama kali. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kita setelah dijajah sekian lamanya oleh bangsa Belanda setelah 3,5 abad ya, ditambah lagi belum punyanya Jepang juga menguasai Indonesia, kemudian bangsa Portugis juga sempat menguasai Indonesia, kemudian akhirnya pada tahun 1945 Indonesia bisa merdeka melalui apa? Melalui pembacaan proklamasi tadi, bahwa Indonesia adalah bangsa yang sudah merdeka, tidak mau dijadikan ditipu lagi oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedua, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka, itu puncak perjuangan oleh para pahlawan, bahwa kita itu sudah merdeka, tidak mau dijajah lagi oleh penjajah. Kemudian yang ketiga, pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia itu ternyata merdeka bukan hadiah dari Jepang, tapi Indonesia merdeka dengan kekuatan, dengan keringat sendiri. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Bangsa Indonesia tidak jagake, tahu ya jagake ya, tidak mengandalkan orang Jepang, orang Belanda, nanti tak kasih hadiah kemerdekaan setelah kamu membangun jalan yang sekian panjangnya. Nah, di sini ternyata bangsa Indonesia tidak mau seperti itu. Ya, nanti kalau dikasih ternyata cuma mengapusi atau membohongi, membodohi orang-orang Indonesia. Akhirnya terbukti dengan perjuangan para pahlawan, baik golongan muda dengan golongan tua, Indonesia mampu merdeka dengan usahanya sendiri. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia nih. Landasan bahwa kita itu memiliki sifat yang sangat gigih, bergotong royong dan bekerja sama. Kita semua para pahlawan bersatu, tidak hanya individualis tapi bersatu bersama-sama mengusir penjajah. Nah, kemudian penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat ambil hikmah, kita dapat petik dari yang lalu-lalu ya teman-teman ya, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menandai lahir bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Walaupun dulu kita sudah pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, ternyata teman-teman
tahun ini semakin ke depan kita ternyata semakin terjajah. Melalui apa terjajahnya? Tidak bangsa lain ke sini, tidak, tetapi melalui aplikasi-aplikasi ataupun pembodohan-pembodohan sosial, pembodohan-pembodohan media sosial. Contohnya, teman-teman sudah yakin suka sekali dengan gadget, ya atau tidak? Semuanya memiliki gadget atau tidak? Ya toh? Isinya apa? Game toh? Nah, sama. Yang laki-laki suka sekali dengan Mobile Legend, ya atau tidak? Kalau tidak Mobile Legend ya Free Fire, ya toh? Nah, itu namanya pembodohan, teman-teman. Semakin kalian main HP terus, akhirnya apa? Akhirnya kalian melupakan segalanya, melupakan kegigihan dan kegiatan-kegiatan lain. Kalian nggak sadar, padahal kalian itu dalam masa penjajahan. Kenapa? Kalau Indonesia, semua anak Indonesia seperti itu, bayangkan. Bayangkan coba teman-teman, semuanya main game, semua nggak ada yang belajar. Akhirnya apa? Akhirnya masa depan Indonesia itu hancur. Padahal kita sedang dijajah, tapi kita nggak sadar ya. Melalui apa? Melalui gadget tadi. Nah, mulai sekarang teman-teman kurangilah main HP, kurangilah main game, terutama game online, Free Fire, ML dan yang lainnya. Laki-laki wabil khusus, baik laki-laki maupun perempuan, tapi laki-laki biasanya suka sekali dalam HP-nya Free Fire, sudah yakin. Ya, tolong mulai sekarang dibatasi. Karena itu apa? Kalian dalam penjajahan. Siapa toh yang membuat aplikasi itu? Orang luar kan. Nah, kalau semua anak Indonesia download semua, otomatis sana udah dapat untung. Kemudian setiap hari main, sana juga dapat untung. Belum lagi kalau kalian top up, ya Panda, top up pakai uang atau pakai daun, pakai uang kan. Nah, itu mereka juga yang dapat. Makanya teman-teman, sebagai generasi penerus bangsa, maukah kalian kalau nantinya yang akan datang Indonesia dijajah seperti dulu lagi? Mau? Enggak ya. Makanya stop, kurangi kegiatan HP yang tidak bermanfaat. Yang kedua, oleh sebab itu kita harus memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya yang kita ambil dari proklamasi, dari mulai perjuangan, persatuan, kegigihan para pahlawan. Nah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masa pahlawan aja berani mati demi bangsa Indonesia. Kalian cuma meninggalkan gadget aja nggak mau. Padahal untuk siapa? Bukan untuk ustadzah, bukan untuk ibumu, bukan untuk ayahmu, tapi untuk kamu sendiri. Nanti kalau kamu memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki kecerdasan yang luas, yang untung siapa? Bukan ustadzah, bukan ayahmu, bukan ibumu, tapi siapa? Kamu sendiri. Ya, mulai dari sekarang anak-anakku, boleh nggak dah main HP? Boleh, tapi ingat, batasi minimal seminggu 1 kali untuk bermain. Pada hari Jumat itu silahkan main, tapi selain itu no. Karena apa? Kalian sudah kelas 6. Nanti kalau sudah kelas 6 terus akhirnya main HP terus-terusan, tugas nggak pernah dikumpulkan, nggak pernah mengirim tugas, masa bodoh dengan nilainya, nggak lulus kan eman-eman ya Nang ya, ya Mas ya, ya Mbak ya. Makanya yuk, sudah kelas 6 jangan main HP terus. Kita terapkan makna proklamasi kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selalu semangat. Orang-orang pahlawan-pahlawan kita dulu selalu bersemangat, tidak pantang menyerah untuk belajar. Gitu ya teman-temanku ya, anak-anakku semuanya kelas 6. Kurang seperti itu. Ustadzah mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.